Sebanyak 32 orang tewas dan sekitar 2.800 lainnya mengalami luka-luka usai 3.000 pager dan walkie-talkie meledak secara serentak nyaris di seluruh penjuru Lebanon. Insiden ini terjadi pada Selasa dan Rabu, tepat di tanggal 17 dan 18 September. Insiden ini berawal dari ledakan pager-pager yang sebahagian dimiliki milisi Hizbullah. Dilansir dari Reuters, insiden ledakan pager ini terjadi pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Kejadian itu berlangsung 1 jam. Pager-pager di sejumlah wilayah Lebanon mulai dari pinggiran Beirut Selatan yang dikenal dengan Dahiyeh hingga wilayah timur lembah Beka dilaporkan meledak secara serentak dan melukai banyak orang. Wilayah ini merupakan kawasan yang dikendalikan oleh kelompok milisi Hizbullah. Korban ledakan pager sebahagian besar merupakan anggota Hizbullah, namun beberapa di antaranya juga termasuk warga sipil seperti anak-anak hingga petugas medis. Duta Besar Iran untuk Lebanon juga turut menjadi korban luka serangan ini hingga harus kehilangan satu matanya. Menurut beberapa sumber keamanan, orang-orang terluka usai memeriksa pager yang berdering dan tak lama meledak. Berdasarkan rekaman yang diperiksa oleh Reuters, orang-orang juga terluka karena berada di dekat mereka yang memiliki pager. Video dari sejumlah rumah sakit dan media sosial menunjukkan sejumlah orang terluka di bagian wajah. Ada pula yang jarinya terputus dan mengalami luka menganga di bagian pinggang, lokasi pager yang biasa dikantongi. Sampai saat ini korban tewas imbas ledakan pager pada Selasa bertambah menjadi 12 orang. Satu di antaranya merupakan anak perempuan yang berumur 8 tahun dan satu di antaranya lagi anak laki-laki yang berumur 11 tahun dan ribuan orang lainnya mengalami luka-luka. Sehari setelahnya, rentakan ledakan kembali terjadi di seluruh Lebanon pada Rabu 18 September dan kini juga bersumber dari perangkat komunikasi yang lain, yaitu walkie-talkie. Kejadian ini tepat pada saat kerumunan orang berkumpul untuk berkabung atas beberapa korban tewas dalam gelombang serangan bom pager pada Selasa 17 September 2024. Sebuah ledakan terjadi di Dahiyeh, benteng Hizbullah di Beirut Selatan. Seorang pria tergeletak di tanah dan orang-orang panik. Beberapa berteriak dan berlarian. Semua ini terjadi beberapa saat sebelum pemakaman dimulai terhadap seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dan 3 anggota Hizbullah yang tewas pada hari sebelumnya. Di daerah sekitar terjadi kekacauan saat suara ledakan bergema di jalan-jalan, teriakan berhenti. Mereka berkumpul, saling memandang, mereka tidak percaya. Saat laporan menyebar bahwa ini adalah bagian dari gelombang kedua ledakan yang sekarang menargetkan walkie-talkie, tidak ada peralatan elektronik yang dianggap aman. Bahkan pendukung Hizbullah sendiri menghentikan tim media beberapa kali, menuntut media untuk tidak menggunakan ponsel atau kamera. Pejabat Lebanon mengatakan setidaknya 20 orang tewas dan 450 lainnya terluka di seluruh negeri. Sementara kebakaran dilaporkan terjadi di puluhan rumah, toko, dan kendaraan. Serangan terbaru ini dianggap sebagai penghinaan lain bagi kelompok yang didukung Iran dan kemungkinan indikasi bahwa seluruh jaringan komunikasinya mungkin telah disusupi oleh Israel. Badan Berita Nasional Lebanon juga melaporkan sistem energi surya di rumah-rumah juga ikut meledak di beberapa area di ibu kota Beirut. Sementara itu, kelompok milisi Hizbullah menuding Israel dalang dibalik rentetan ledakan alat komunikasi ini. Berdasarkan keterangan seorang senior keamanan Lebanon, Badan Intelijen Mossad Israel telah menanam bahan peledak ke dalam 5.000 pager yang diimpor Hizbullah dari perusahaan asal Taiwan. Plot itu dilakukan berbulan-bulan sebelum pager-pager tersebut telah tiba di Lebanon pada awal tahun ini. Hizbullah sendiri disebut memesan pager dari perusahaan Gold Apollo. Kendati begitu, Gold Apollo membantah memproduksi pager yang dipakai Hizbullah dan menyebut perusahaan asal Hungaria, BAC Consulting, yang memproduksinya. Sebagai alat komunikasi, pager atau penyerentak dan walkie-talkie sudah tergantikan oleh handphone yang jauh lebih canggih. Pager hanya dapat menerima pesan teks searah, sedangkan walkie-talkie terbatas pada jangkauan dan metode komunikasinya. Mirip telepon, namun gelombang radionya hanya bisa berlangsung satu arah, sehingga harus bergantian. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kenapa teknologi jadul seperti itu malah dipakai Hizbullah? Karena Hizbullah menyadari Israel amat mampu meretas HP. Sebagai konteks, Hizbullah sudah lama menjadi musuh Israel.
Nah, cara Hizbullah menghindari HP diretas adalah dengan beralih ke perangkat komunikasi teknologi jadul, yaitu pager dan walkie-talkie. Peralihan perangkat secara serentak itu dimulai setelah pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada Februari 2024 menginstruksi kelompoknya berhenti memakai ponsel karena mudah disadap Israel. Israel adalah musuh buyutan Hizbullah, organisasi perjuangan yang dibentuk untuk melawan pencaplokan Israel terhadap wilayah Lebanon pada tahun 1980-an. Dalam pidato dengan nada menantang dan penuh peringatan yang disampaikan pada Kamis 19 September waktu setempat, pemimpin kelompok Hizbullah Hasan Nasrallah menegaskan Israel akan menerima hukuman yang adil atas rentetan ledakan perangkat komunikasi yang menewaskan total 37 orang dan melukai nyaris 3.000 orang di Lebanon selama 2 hari berturut-turut. Dia menambahkan bahwa dirinya tidak akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai lokasi, waktu, ataupun bentuk pemelasan Hizbullah nantinya. Dia menyebutkan bahwa rentetan ledakan pager dan walkie-talkie yang mengguncang Lebanon pada Selasa 17 September dan Rabu 18 September sebagai tindakan perang. Dan ia menuduh Israel ingin membunuh tidak kurang dari 5.000 orang dalam 2 menit. Sejauh ini Israel belum menyampaikan komentar langsung atas rentetan ledakan massal di Lebanon tersebut. Namun laporan sejumlah sumber baik dari pejabat keamanan Lebanon maupun dari kalangan pejabat Amerika Serikat menyebut Badan Intelijen Israel menanam peledak ke dalam perangkat komunikasi yang digunakan Hizbullah dan meledak massal di Lebanon pekan ini. Terlepas dari pernyataan yang penuh peringatan dan ancaman, Nasrallah mengakui bahwa Israel telah memberikan pukulan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Hizbullah. Dia menyebut Tel Aviv telah melanggar semua garis merah dengan serangan tersebut.